Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PGMI 4H. Pada video kali ini kami membuat media gambar yaitu berupa penggolongan hewan. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Nama saya Sinta Olpi Andari, NIM 195912020. Saya Sulastri, NIM 19591229. saya Sulistiawati, NIM 19591230. Semoga media yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan calon guru atau guru mengajar di sekolah-sekolah. Inilah video dari kelompok 7. Selamat menyaksikan video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya. Audio Jungle. Ini adalah alat dan bahan media pembelajaran kami di pelajaran IPA. Mengenai penggolongan hewan. Yang pertama ada spidol, Yang kedua karton. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada kertas atau gambar binatang. Yang kelima kertas origami. yang keenam penggaris, Yang ketujuh pensil. yang kedelapan gunting, Dan yang terakhir yaitu Styrofoam. Itulah tadi alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran mengenai penggolongan hewan. Audio Jungle. Ini adalah proses pengeprintan gambar untuk media pembelajaran IPA. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Audio Jungle. Baiklah, pada video kelompok kami ini, kami menggunakan media visual atau media gambar yang kami buat menggunakan karton dan kertas origami serta gambar hewan-hewan yang di-print. Nah, media visual ini adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan yang abstrak. Nah, media visual ini merupakan salah satu media untuk pembelajaran siswa. Nah, media pembelajaran visual ini lebih realistis dan dapat dilihat oleh indera penglihatan. Nah, penggunaan media gambar ini bisa meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar mengajar. Nah, media gambar ini adalah media yang digunakan untuk memvisualisasikan pesan dari sumber, yaitu sumbernya dari guru ke penerimanya. Penerimanya yaitu siswa. Jadi, pesan dari guru ke siswa. Media gambar merupakan media yang mudah didapat atau dibuat dan akrab dengan lingkungannya. Seperti ini yang kami buat, ini sangat ramah lingkungan dan mudah untuk kita buat di rumah. Nah, alasan mengapa kelompok kami mengambil media ini karena gambar dalam pembelajaran IPA ini memberikan manfaat bagi siswa serta untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran terutama mengenai penggolongan hewan. Nah, karena pada masa ini siswa berada dalam tahap berpikir konkret dan siswa belum mampu untuk berpikir secara abstrak. Nah, kehadiran media ini memiliki peran bagi siswa untuk membantu mereka dalam
dalam belajar. Untuk memahami konsep mengenai penggolongan hewan yang tidak atau kurang mampu untuk dijelaskan hanya dengan bahasa. Dengan adanya media gambar ini, penjelasan yang disampaikan oleh guru akan menjadi lebih konkret dan materi yang disampaikan lebih jelas. Dan penjelasan yang disampaikan oleh guru bukan hanya bersikap verbalitas. Nah, jadi media gambar ini bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran kita saat kita ingin mengajar kepada siswa. Contohnya yaitu seperti ini, penggolongan hewan. Yang pertama, hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, omnivora. Yang kedua, hewan berdasarkan tempat hidupnya, yaitu di darat, di air. Yang ketiga, darat dan di air. Dengan media ini, mengapa kami mengambil media ini? Karena siswa lebih paham dengan gambar. Karena biasanya siswa-siswa itu bisa lebih paham ketika kita memberikan seperti ini, gambar kupu-kupu dan berbagai jenis warna. Karena bisa menarik perhatian dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Oleh karena itu, ini bisa dijadikan untuk contoh kita mengajar di sekolah-sekolah agar siswa tersebut bisa termotivasi dengan adanya media yang kami buat ini. Nah, semoga media ini bisa bermanfaat bagi kita dalam pengajaran. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai media yang kami buat. Selanjutnya yaitu tentang penjelasan penggolongan hewan akan dijelaskan oleh Saudari Sulis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yaitu hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang makanannya berupa tumbuhan seperti rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Contoh hewan yang tergolong herbivora juga sangat mudah kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti kambing, kelinci, jerapah, dan kerbau. Selain hewan-hewan tersebut, ada pula jenis burung yang tergolong herbivora, misalnya merpati, tekukur, dan burung gereja. Pada umumnya, hewan-hewan pemakan tumbuhan ini memiliki gigi taring yang tajam seperti hewan pemakan daging. Hewan herbivora tersebar di seluruh dunia yang umumnya memiliki habitat di daratan karena sumber makanannya berada di daratan. Yang kedua yaitu hewan karnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang termasuk golongan ini dikenal sebagai hewan buas. Hal itu dikarenakan mereka memangsa hewan lain untuk dimakan menjadi mangsanya. Ciri-ciri hewan karnivora adalah yang pertama yaitu kuku atau cakar yang tajam. Yang kedua, gigi taring yang berperan untuk merobek daging serta membunuh mangsanya. Yang ketiga, kemampuan lari yang cepat supaya bisa mengejar serta membunuh mangsanya. Yang keempat, kalau burung, mereka punya paruh yang tajam. Yang kelima, memiliki racun atau suatu yang bisa digunakan untuk melemahkan mangsanya. Yang keenam, pandangan mata dan penciuman yang tajam. Biasanya sesama hewan karnivora tidak mau tinggal bersama. Mereka punya daerah kekuasaan masing-masing di alam liar. Yang tergolong ke dalam hewan karnivora yaitu ada beruang. Beruang ini termasuk ke dalam golongan hewan karnivora. Kemudian ada kucing.
ada harimau, buaya, elang, dan singa. Ketiga yaitu hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segala atau disebut juga dengan spesies yang memakan tumbuhan dan hewan sebagai sumber makanan pokoknya. Ciri-ciri hewan omnivora yaitu yang pertama memakan tumbuhan dan daging, yang kedua memiliki pencernaan yang kompleks, yang ketiga memiliki gigi tajam pada bagian depan, yang keempat yaitu memiliki gigi yang datar pada bagian belakang. Adapun golongan hewan yang termasuk ke dalam hewan omnivora yaitu yang pertama ada lele. Lele ini termasuk ke dalam golongan omnivora. Kemudian ada panda. Panda juga termasuk golongan hewan omnivora. Kemudian ada tikus, kura-kura, ayam, dan kupu-kupu. Nah, hewan pada spesies ini semuanya itu memiliki kemampuan khusus, yaitu bisa memakan segala sesuatu makanan seperti tumbuhan dan hewan. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sinta Olvi. Akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu penggolongan hewan berdasarkan tempat lingkungan hidupnya. Yang pertama yaitu hewan yang hidup di darat. Penggolongan hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Hewan yang hidup di darat biasa disebut hewan darat. Hewan darat banyak sekali jenis atau macam-macamnya. Mereka ada yang hidup secara sendiri, ada pula yang hidup berkelompok atau berkoloni. Adapun jenis hewan tersebut antara lain, yang pertama yaitu hewan yang hidup di lingkungan sekitar kita. Kita pasti sudah diajarkan oleh orang tua tentang nama-nama hewan di sekitar kita sejak kita kecil, seperti kucing, bebek, kupu-kupu, sapi, ayam, burung, dan lainnya. Hewan-hewan tersebut ada yang dipelihara, ada juga yang tidak dipelihara. Hewan yang dipelihara biasanya untuk keperluan, misal untuk dibudidayakan atau diternak, seperti ayam, sapi, kambing, untuk hewan peliharaan, seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Selain itu juga ada jenis hewan yang liar yang ada di sekitar kita. Contohnya tikus, kecoa, cicak, dan sebagainya. Hewan yang hidup di hutan. Yang kedua yaitu hewan yang hidup di hutan. Hewan yang hidup di hutan biasanya merupakan hewan liar atau buas. Hutan merupakan tempat tinggal atau habitat dari berbagai jenis hewan. Ada hewan yang buas, ada yang lemah, ada hewan pemakan rumput, ada hewan predator, ada lainnya. Yang kedua, hewan yang hidup di dalam hutan. Hewan yang hidup di dalam hutan biasanya merupakan hewan liar atau hewan buas. Hutan merupakan tempat tinggal atau habitat dari berbagai jenis hewan. Ada hewan yang buas, ada yang lemah, ada hewan pemakan rumput, dan ada hewan predator. Ada yang hewan yang jumlahnya sangat banyak, dan ada pula yang hewan yang hampir punah. Contoh hewan yang tinggal di dalam hutan adalah harimau, singa, gajah, kijang, dan macam-macam, serta ada juga serangga dan burung. Yang ketiga yaitu hewan yang hidup di dalam tanah. Selain hidup di permukaan tanah, banyak pula hewan yang hidup di tanah. Mereka hanya sesekali saja keluar dari tanah untuk mencari makanan. Adapun jenis hewan yang hidup di dalam tanah yaitu cacing, rayap, semut, dan berbagai jenis serangga lainnya.
Ini adalah contoh hewan-hewan yang hidup di darat. Ada gajah, ada kuda, ada kuda, ada singa. Itu adalah macam-macam hewan yang hidup di darat. Yang kedua, yaitu hewan yang hidup di air. Pergolongan hewan berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu pergolongan hidup di air. Hewan yang hidup di air biasanya disebut dengan hewan air. Banyak dari hewan air yang dapat dimakan atau dikonsumsi antara lain ikan, udang, cumi-cumi. Hewan air dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu hewan air tawar, hewan air danau, dan hewan air laut. Yang pertama yaitu hewan air tawar. Air tawar terdapat di perairan yang terletak di wilayah darat, seperti sungai, waduk, dan danau. Hewan yang hidup di air tawar bisa dijadikan sebagai hiasan untuk dimakan. Misalnya, ikan gurame, ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan gabus, dan udang. Yang kedua, hewan air payau. Air payau adalah perairan campuran antara air tawar dan air laut. Jika kadar garam yang dikandung dalam 1 liter air adalah antara 0,5 sampai 30 gram, maka air ini disebut air payau. Namun jika lebih disebut dengan air pesisir pantai yang disebut dengan tambak untuk membudidayakan berbagai jenis ikan hewan yang hidup di air payau. Contohnya adalah kerang, kepiting bakau, udang, dan ikan. Semua jenis hewan tersebut dapat dikonsumsi oleh manusia. Yang ketiga yaitu hewan air laut. Air laut banyak mengandung garam sehingga rasanya asin. Karena laut memiliki area yang luas, maka hewan air laut jumlah dan jenisnya lebih banyak dari hewan air tawar. Hewan laut juga banyak dikonsumsi manusia seperti bawal, udang, kerang, tuna. Hewan laut memiliki ukuran yang bervariasi dan dari hewan yang kecil seperti ikan-ikan kecil yang hidup di sekitar terumbu karang, dan ada juga hewan yang sangat besar seperti paus. Ukuran paus 25 kali dari ukuran gajah. Contoh hewan air laut antara lain gurita, cumi-cumi, bintang laut, ikan pari, ikan hiu, ikan badut, dan lain sebagainya. Contoh ikan laut yaitu ikan yang berasal dari air. Ada gurita, ada ikan paus, ada ikan mas, ada bintang laut, ada ikan lele, dan ada kepiting bakau. Tadi hewan-hewan yang hidup di dalam air. Dan yang ketiga yaitu hewan yang hidup di darat dan air atau disebut dengan amfibi. Selain hewan darat dan hewan air, ada juga hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan ini biasa disebut dengan hewan amfibi. Contoh hewan amfibi adalah salamander, buaya, sesilia, kodok atau katak, buaya. Katak memulai hidupnya di air. Setelah dewasa, katak mengalami perubahan. Katak dewasa hidup di darat dan di air. Ini adalah contoh hewan yang hidup di darat dan di air. Ada kepiting bakau, ada buaya, ada
kura-kura, dan ada kata atau kodok. Itulah jenis-jenis hewan yang berasal dari darat dan di air, bisa hidup di darat dan di air, atau disebut dengan hewan amfibi. Inilah hasil media yang kami buat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam video ini terdapat kata pepatah yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum